Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan nikmat-nikmatnya amal-amal soleh bisa terlaksana secara sempurna. Kita memuji Allah karena memang Dia yang satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Kita bersyukur kepada Allah karena Dia satu-satunya dan yang sebenarnya, yang pada hakikatnya memberikan kenikmatan kepada kita. Segala puji bagi Allah yang setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala sibuk mengurusi makhluknya, siang dan malam tiada henti. Sungguh sangat banyak sekali, tak terhitung tak terhingga
apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana Allah menginginkan dari para hamba ialah yang pertama, supaya Allah Subhanahu wa taala Dia satu-satunya yang berwenang, yang berhak untuk memerintah maupun melarang. Kemudian yang kedua, hendaknya hamba mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Bila hal ini kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan di dunia maupun di akhirat, cepat ataupun lambat, di mana sebenarnya kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, yang sesungguhnya itu adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kita bisa merasakan ketenangan, ketentraman di dalam hidup di dunia ini. Bahkan fala yahsulul iman bil akhirah, tidak akan didapatkan iman kepada akhirat hatta yatma'innal qalbu ila ma akhbarallahu bihi anha, hingga hati kita itu tenang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang hari kiamat tersebut. Maka penting bagi kita semuanya, kita sekarang hidup di dunia, bicara tentang akhirat mungkin baru sekedar cerita. Tapi nanti kalau kita sudah di akhirat, dunia itu tinggal cerita. Maka apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Di antara yang kita cari adalah ketenangan hidup, kedamaian dan ketentraman. Dan apakah itu ada dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi, atau semua itu hanya ada di dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata manusia itu merasakan ketentraman secara lahir dan batin adalah bila mana mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah dari umat-umat terdahulu cukuplah sebagai bukti nyata, bukti yang sangat jelas yang menegaskan bahwa ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya itu hanya diperoleh dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala.
Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Salawat dan juga salam tak lupa untuk kita selalu sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang seseorang mencintai suatu kaum tapi belum pernah berjumpa dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'an man mahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kita sampaikan selalu salawat salam kita kepada Nabi, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan ini sebagai wujud dan bukti akan kecintaan kita kepada mereka, di mana hati kita mencintai mereka dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Lisan kita pun juga selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, sebab kita berharap kelak pada yaumul qiyamah Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang sudah tertera di brosur, materi yang akan kita sampaikan atau tema yang akan kita sampaikan, fikih, sakinah, ketenangan, kemudian fikih tumakninah, ketentraman, dan sururul qalb, kebahagiaan hati. Ini sebenarnya 3 bab yang lumayan panjang kalau kita uraikan semuanya, tapi minimalnya kita paham terlebih dahulu apa itu sakinah dan apa itu tumakninah. Apa pula perbedaan antara sakinah dengan tumakninah? Bagaimana aplikasi atau pembuktian amalan realnya seperti apa sih sakinah itu? Antum barangkali hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari, mengkaji kitabullah tersebut di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada di sekitar Allah, yang ada di dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib,
Kita langsung masuk kepada definisi sakinah. Apa itu sakinah? Aslu hadhil maddah yadullu ala khilaf al-ittirabi wal harakah. Pokok kata sakinah ini menunjukkan berbeda dengan kegoncangan dan pergerakan. Alias kalau sakinah itu berarti tenang, nggak goyang-goyang dan juga nggak gerak-gerak. Karena as-sukun diddul harakah. Karena tenang itu lawannya apa? Nggak tenang, gerak-gerak gitu loh. Nah, coba kalau antum ngaji sambil, nah ini namanya sakinah nggak ini? Antum nggak sukun. Nah, sukun itu bukan bunderan di atas huruf hijaiyah, ya. Ini sukun dalam bahasa Arab ini artinya diam, tenang. Tapi kalau terlalu tenang mungkin ngantuk-ngantuk ini sampai terlalu tenang mungkin ya. Ya, karena sakinahnya mungkin terlalu dalam dirasakan sehingga sampai ngantuk-ngantuk. Ternyata tenangnya karena ngantuk. Ngantuk itu rahmat atau bukan? Hah? Tergantung kapan. Ya. Tergantung kapan ngantuknya. Kalau ngantuknya pas ngaji itu bukan rahmat. Tapi kalau ngantuknya pas perang itu rahmat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pasukan kaum muslimin, ya, diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kantuk. Pas perang ngantuk itu nikmat loh, rahmat loh. Bahkan ada di antara mereka yang pedang itu sampai jatuh beberapa kali. Perang kok pedangnya jatuh. Karena kalau perang ada hawa ngantuk itu nggak takut sama musuh, iya toh? Nggak takut sama musuh. Tapi bukan pakai jurus mabuk loh ya. Ya, itulah salah satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Rasa kantuk saat berperang. Tapi kalau saat ngaji itu tercela. Ya, itu tercela. Terus kalau dikatakan sakana syai' idza dhahabat harakatuhu, sesuatu itu tenang, yakni bila pergerakannya itu hilang, baru dikatakan tenang. Ya. Terus apa pengertian sakinah secara istilah? Kalau tadi secara bahasa, kita nukilkan dulu sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tadi tentang masalah keutamaan majelis ilmu akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Makanya orang-orang yang ngaji ini kan pada tenang-tenang tuh ini. Ya, ndak usik, ndak macam-macam, turun ketenangan kepada antum. Ya. Idza uqimatis shalah, bila salat telah dikumandangkan iqamat, mau ditegakkan salat, fala ta'tuha tas'auna wa atauha tamshuna. Maka kamu jangan datangi salat dengan lari-lari. Ya. Ojo kesusu, jangan terburu-buru mendatangi salat yang sudah mau ditegakkan. Tapi apa? Wa atauha
tamshuna, kalian datangi dengan berjalan. Kira-kira antara berjalan dengan berlari lebih tenang mana? Berjalan. Wa alaikumus sakinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, hendaklah kalian tenang. Fama adrak, ya, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Bagian sholat yang kalian dapati, entah dalam posisi apapun, entah ruku, entah sujud atau yang lain, bagian manapun dari sholat yang kalian dapati, jadi pas datang itu nemu pas imam baru apa, maka sholatlah ikuti itu. Dan yang terluput, misalnya kurang 1 atau 2 rakaat, maka sempurnakan. Ini juga sebagai dalil tentang masalah sakinah yang menunjukkan ketenangan. As-sakinah secara syar'i, secara istilah, yakni at-tuma'ninah wal waqar was sukun, yakni ketentraman, ketenangan. Ini kalimat-kalimat ini maknanya mirip-mirip gitu loh kalau nerjemahkannya. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara as-sakinah dengan tuma'ninah, antara as-sakinah dengan al-waqar. Kita bedakan dulu antara sakinah dengan al-waqar. Kalau as-sakinah itu keadaan jiwa yang tumbuh, muncul dari ketegaran hati, kekokohan hati. Sedangkan al-waqar itu kondisi badaniyah yang muncul dari ketenangan anggota badan. Ya, sakinah ini meliputi ya ketenangan lahir, ketenangan batin yang Allah Subhanahu wa taala turunkan fi qalbi 'abdihi, dalam hati hambanya. Kapan Allah turunkan ketenangan ini? Nah, ini nanti bedanya antara sakinah dengan tuma'ninah. Kalau tuma'ninah itu terus tuma'ninah, tenang terus, tentrem terus. Tapi kalau sakinah ini apa? Ketenangan ini didapat ketika hati itu baru guncang, baru gelisah, baru galau, baru tidak tenang. Karena apa? Min syiddatil makhawif, karena sangat merasakan ketakutan. Ya. Kalau seorang itu takut, apakah hatinya tenang? Takut itu terhadap apa sih sebenarnya? Takut itu tidak mesti harus kepada musuh, tapi takut mati itu juga takut. Takut kekurangan harta, benda. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti menguji manusia itu dengan apa? Sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan. Takut terhadap masa depan, khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Apalagi tahun 2023 ini konon tahun yang gelap ya.
ya, atau ya segitulah. Tayyib. Jadi as-sakinah yakni tuma'ninatul qalb wastiqraruhu. Sakinah itu sebenarnya adalah ketenangan hati, ya. Kekokohan hati, kokoh, tenang, ya. Wa asluha fil qalb, yang pangkalnya itu di hati. Wa yadharu atharuha alal jawarih, dan efeknya, pengaruhnya akan nampak pada anggota badan. Sedangkan manusia dalam merasakan ketenangan itu antara satu dengan yang lain sama atau tidak? Jawabannya tidak sama. Ketenangan yang saya rasakan dengan yang antum rasakan itu beda. Ketenangan yang dirasakan para nabi dan rasul dengan ketenangan yang dirasakan oleh selain nabi dan rasul itu tidak sama. Tidak sama. Ya. Kita fokus kepada ketenangan yang turun pada hati Nabi dan orang-orang mukmin. Karena ketenangan itu ada beberapa macam, ya. Seperti misalnya ketenangan Bani Israel yang memiliki tabut, yaitu memiliki peti dari kayu yang mana dimanapun tabut itu ada, mereka tenang kepadanya. Kita nggak bahas yang macam-macam yang lain, kita fokus saja kepada ketenangan yang dirasakan oleh Nabi dan orang-orang yang beriman. Hadhihi sakinah tashtamilu 'ala an-nur wal quwwah war ruh. Ketenangan yang dirasakan oleh Nabi dan orang-orang mukmin itu mengandung atau meliputi satu cahaya. Jadi ketenangannya mengandung cahaya, dua kekuatan, dan yang ketiga roh. Dengan roh di dalamnya terdapat kehidupan hati. Makanya kalau hati merasakan ketenangan, sakinah, hatinya hidup. Makanya orang kafir itu nggak merasakan sakinah, ya, nggak merasakan sakinah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu ketenangan, cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Jadi dengan roh di dalamnya terdapat kehidupan hati. Dengan cahaya yang ada di dalam hati menjadikan bersinar dan berkemilau, cerah. Dan dengan kekuatan menjadikan hati itu kokoh, tegar, dan energik. Kita ulas satu demi satu. Cahaya. Nah, cahaya itu menyingkap untuk hamba petunjuk-petunjuk iman.
dalil-dalil iman, dan bisa membedakan antara hak dan batil, antara hidayah dengan kesesatan, antara ketergelinciran dan kelurusan. Ya, makanya kalau semakin orang itu sakinah, berarti apa? Semakin cahaya dalam hatinya semakin kuat. Ya, kalau cahaya dalam hatinya semakin kuat, dia semakin bisa membedakan antara hak dengan batil. Semakin kuat indikasi keimanan dalam dirinya, mampu membedakan petunjuk dengan kesesatan, karena cahaya yang dimiliki orang mukmin itu tidak sama. Ada yang cahayanya besar, ada yang cahayanya kecil, ada yang sok redup-redup, kadang hidup kadang mati. Ya. Maka dalam sakinah terkandung salah satu diantaranya cahaya. Dan ini berkelas-kelas cahayanya orang mukmin itu. Sebagaimana sakinahnya orang mukmin juga berkelas-kelas. Jadi sakinah itu bukan satu apa ya? Istilahnya satu borongan gitu loh. Sakinah kok sitok iki tok. Enggak. Kita membahas sakinah itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Sama-sama ketenangan, tapi ketenangan macam mana yang dimaksudkan? Oh, ketenangan yang didapatkan para nabi. Oh, ketenangan yang didapatkan oleh orang mukmin. Yang didapatkan nabi pun juga berkelas-kelas. Sebagaimana ketenangan yang didapatkan orang mukmin juga berkelas-kelas. Makanya antum yang hadir pada kesempatan ini, sakinah yang antum dapatkan tidak sama satu dengan yang lain. Ketenangan yang antum peroleh itu tidak sama, tergantung nanti ya, keimanannya seperti apa ya. Dan semakin dekat kepada amaliyah Nabi alaihi salatu wassalam, nanti ketenangan yang diperoleh pun juga semakin kuat ya. Kita nanti buktikan nanti. Ini kita baru jelaskan definisi dulu. Kemudian dengan kehidupan ya, dalam sakinah itu terdapat kehidupan hati yang mengharuskan hidup kan juga berkelas-kelas nggih. Ada yang hidupnya sangat baik, ada yang hidupnya itu dihantui dengan atau digerogoti dengan penyakit yang tentunya nggak sempurna kehidupan yang digerogoti dengan penyakit. Dari si makan aja antara yang sakit sama yang sehat itu tidak sama. Dari pergerakan saja antara yang sakit dengan sehat tidak sama. Banyak nanti perbedaan dari macam kehidupan manusia itu. Nah, kehidupan yang ada dalam hati dikarenakan sakinah yang ada ini mengharuskan kesempurnaan kesadaran dan kecerdasan dia ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semakin hidup hatinya berarti semakin sadar, semakin cerdas dia dalam menentukan, memilih tidak melakukan atau melakukan. Dia punya perhitungan yang lebih matang, lebih cerdas, yang berbeda dengan rata-rata manusia pada umumnya. Ini sebenarnya sangat cocok kalau kita kasih contoh-contoh sebenarnya, tapi khawatir nanti waktu tidak cukup. Nanti contohnya cukup dalam ayat-ayat saja, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi dan orang beriman. Nanti kita buktikan di situ nanti ya. Terus kekuatan
Kekuatan ini mengharuskan kejujuran, ya, kekuatan dan pengendalian jiwa dari berkeluh kesah dan dari terus menerus di dalam aib dan kekurangan. Makanya dengan sakinah ini nanti akan bertambah imannya orang-orang yang beriman. Seperti dalam firman Allah surah Al-Fatih ayat 4, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Untuk apa Allah turunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang sudah ada pada mereka. Jadi kita butuh selalu diturunkan sakinah terus. Tidak cukup cuma sekali turun sakinah. Sehingga berarti kita membutuhkan selalu ujian demi ujian. Setelah datang ujian, tenang. Ujian, tenang. Ujian, tenang. Berarti dari situ nanti semakin kuat iman. Karena sakinah ini turun setelah apa? Merasakan al-makhawif, syiddatul makhawif, rasa takut yang sangat, ya, rasa takut yang sangat. Walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah semata tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala aliman, maha mengetahui terhadap maslahat hamba-hambanya, hakiman, maha bijaksana terhadap apa yang Allah berikan berupa pertolongan maupun penguatan terhadap hamba-hambanya. Maka iman kaum muslimin wal muslimat ini nanti akan membuahkan cahaya kehidupan dan kekuatan. Fa idza hasad hadhihi thalatha bis sakinah, bila tiga hal ini diperoleh dengan sakinah, maka sakana ilaihal asi, pelaku maksiat dia akan merasakan ketenangan. Wa huwa alladhi sukunuhu ilal ma'siyah wal mukhalafah. Kenapa pelaku maksiat itu kok merasa tenang dengan perbuatan maksiat dan penyelisihannya terhadap syariat? Makanya pelaku maksiat itu mereka juga merasakan nikmat, merasakan tenang, ya. Tapi bagaimana itu? Li'adami sakinatil iman fi qalbihi, yang mereka rasakan ketenangan, ya, ketika menyelisihi, ketika berbuat maksiat itu karena ketiadaan ketenangan iman dalam hatinya. Sara sukunuhu ilaiha, maka jadilah ketenangannya dalam melakukan maksiat itu ganti dari ketenangannya terhadap syahwat dan penyelisihan syariat, ya. Jadi orang berbuat maksiat juga merasakan kelezatan, juga merasakan ketenangan, ya. Namun apa? Ya, tak sebanding kelezatan karena berbuat maksiat dengan kelezatan karena berbuat ketaatan. Kelezatan yang ada itu adalah jasmaniyah bahimiyah, ya. Kelezatan yang dirasakan pelaku maksiat itu adalah kelezatan jasmaniyah hewaniyah, ya. Jasmaniyah hewaniyah, dan itu adalah sifatnya sementara.
tidak akan berlangsung lama. Kalau itu hilang, tidak tenang lagi. Makanya orang yang pecandu khamr, ya, mereka itu juga merasakan kenikmatan ketika minum khamr, tapi itu cuman sebentar, sementara. Pezina merasakan kenikmatan ya sebentar ketika berbuat zina, pelaku riba dan lain sebagainya, tidak akan bertahan lama, karena itu sifatnya adalah jasmania saja. Kalau jasmaninya sudah nggak merasakan kenikmatan, ya sudah hilang kenikmatan itu. Tapi yang kita harapkan dari ketenangan di sini adalah ketenangan hati yang semakin lama semakin bertambah gitu loh, semakin bertambah sampai nanti pada puncaknya ketenangan yang bisa dirasakan para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu wa iyyakum. Tayyib, selanjutnya manusia dalam mendapatkan ketenangan mereka bertingkat-tingkat. Yang pertama, ketenangan para nabi. Ketenangan para nabi ini akhassu wa a'laha, ya, yang paling istimewa dan yang paling tinggi. Kita nggak bisa ini merasakan sakinahnya para nabi rasul, nggak bisa, karena level iman kita nggak selevel mereka. Makanya cahaya kehidupan dan kekuatan hati kita nggak seperti mereka. Contoh, sakinah yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang dinyalakan oleh musuh-musuh beliau. Antum kalau dalam posisi seperti beliau, tenangkah antum? Hah? Kalau di posisi seperti posisi beliau, apakah sakinah yang antum dapatkan, yang antum rasakan sama seperti sakinahnya Nabi Ibrahim? Atau rasa takut antum nggak bisa diobati itu? Mungkin sudah saking takutnya mungkin mati duluan sebelum dibakar. Saking takutnya melihat api yang menyala demikian besar, mungkin pingsan duluan sebelum dilempar. Nggak selevel sakinahnya kita dengan sakinahnya beliau. Antum kan barangkali di antara antum ada yang mengaku saya orang yang beriman, saya alhamdulillah menjalani kehidupan ini saya santai-santai saja, tenang-tenang saja, menghadapi masalah sudah biasa saya. Antum sok cerita bla 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 gitu kan, tentang pengalaman antum, tentang cobaannya antum, tentang deritanya antum, ya. Dan berkali-kali antum dapatkan sakinah dari Allah ketika dalam kondisi sulit, dalam kondisi takut. Wah, besok kayak ditagih hutang, ini saya kayak belum punya apa-apa, gimana besok kalau saya ditagih? Takut kan antum? Kalau hati antum masih masih merasakan bahwa utang itu wajib disaur loh ya. Tapi kalau utang nggak wajib disaur ya tenang-tenang saja. Itu bukan sakinah itu, ya. Itu bukan sakinah. Kalau hati antum itu ada keimanan, ada malu dalam hati antum, antum akan takut kalau ditagih, atau sebelum ditagih antum akan lapor dulu. Ya. Kemudian Allah berikan jalan keluar. Ada masalah berat, entah kaitannya siapa, orang tua, entah kaitannya sama istri, entah dengan teman, entah dengan pekerjaan, entah dengan apapun permasalahan hidup yang antum dapatkan, termasuk sakit misalnya, besok mau operasi, ya, besok mau ini mau itu, ada rasa takut, kemudian Allah berikan ketenangan. Intinya berbagai macam cobaan ujian yang antum telah terima, ketika antum dapatkan seperti yang dirasakan Nabi Ibrahim, akankah sakinah yang antum rasakan sama seperti beliau?
Jawabannya tidak, sama sekali tidak, dan jauh sekali. Maka jangan sombong, jangan merasa diri antum itu sudah hebat, jangan merasa diri antum ini cobaannya sudah wah, itu belum apa-apa ya, kita masih jauh dari sempurna. Apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita banggakan dari amal kita? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan ketenangan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Dan akhirnya Allah, inilah buah dari keyakinan dan ketawakalan. Jadi sebenarnya amalan hati satu dengan yang lain itu nyambung. Kalau antum yakin, antum tawakal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Cuman kita itu merasa tenang enggak dengan janji Allah itu? Gitu loh. Atau masih ragu-ragu, masa aku kaya ngene iki apa ya aku bisa selamat gitu loh. Termasuk misal Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika dicaplok ikan paus, antum bisa sakinah seperti sakinahnya Nabi Yunus? Atau antum sudah melihat ikannya aja sudah pingsan duluan? Ya, padahal tinggal dalam perut ikan itu tidak cuma sejam 2 jam, beberapa hari. Coba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Luar biasa ini sakinahnya para nabi rasul yang Allah turunkan kepada mereka ini, yang dengan itu menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, ini nanti malah waktunya sudah mau habis ini. Ini baru mulai agak seru-serunya ini. Ya. Ini kita belum bahas yang tumakninah ini. Ya, agak dicepatkan dikit. Tapi kalau dicepatkan nanti antum kurang paham. Ya. Ya, sebenarnya satu pertemuan satu bab ini sudah cukup panjang ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apalah. Terus ini ada juga kaitannya dengan husnuzan kepada Allah, karena Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu menuruti prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau antum punya prasangka buruk kepada Allah, ya Allah akan begitu kan, akan memperlakukan antum seperti itu. Terus berikutnya, sakinah yang terjadi yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya, diikuti oleh mereka dari belakang beliau. Di depan laut, di belakang Fir'aun dan tentara-tentaranya. Antum kira-kira sakinahnya kayak ngopo? Kalau momennya yang antum hadapi seperti yang dihadapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bisakah sakinahnya antum seperti beliau? Nah ini loh, berarti nanti ada rahasianya nanti. Berarti sakinah itu akan turun kepada kita semakin besar, berarti cobaannya ya kudu besar. Iya, kuncinya di situ nanti. Kalau antum ingin mendapatkan sakinah seperti sakinahnya para nabi dan rasul, antum harus mendapatkan ujian sebesar ujian nabi dan rasul. Mau enggak? Nah, padahal Allah hanya akan menguji kita itu sesuai tingkat keimanan kita. Allah enggak akan menguji hamba di luar kemampuan. Inna asyaddal bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya cobaan yang paling berat itu adalah para nabi, kemudian yang semisal dan kemudian yang semisal. Dan seorang diuji berkadar keimanannya. Kalau imannya kuat, ujiannya berat. Kalau ujiannya berat, sakinahnya yang turun juga kuat. Tapi kalau imannya
lemah ya Allah uji sesuai kadar imannya. Demikian pula sakinah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke dalam hati Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau pukul laut tersebut, dan ketika beliau menyeberangi lautan, dan ketika melihat musuh-musuh beliau itu tenggelam di lautan. Demikian pula sakinah yang beliau peroleh waktu Allah mengajak bicara beliau di dekat pohon, ya, di dekat pohon. Demikian pula sakinah yang dirasakan oleh beliau ketika melihat tongkat beliau berubah menjadi ular yang nyata di hadapan Fir'aun dan rakyatnya. Demikian pula sakinah yang turun ketika beliau melihat tali temali dan tongkat-tongkat para tukang sihir Fir'aun, seakan-akan itu adalah ular yang bergerak dengan cepat, di mana Nabi Musa merasakan takut dalam dirinya. Kemudian beliau lemparkan tongkatnya melahap tongkat-tongkat dan tali temali para tukang sihir Fir'aun. Wah, berarti Nabi Musa itu sudah melalui proses panjang gitu loh. Apakah sakinah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa saat beliau takut memukul, ya, memukul salah satu dari bangsanya Fir'aun sampai mati, kemudian beliau takut meninggalkan Fir'aun ke negeri Madian, meninggalkan Mesir ke negeri Madian? Apakah rasa takut yang beliau rasakan dan sakinah yang Allah berikan kepada beliau ketika itu Allah temukan dengan orang di sana, kemudian dinikahkan dengan putrinya, tinggal di sana kurang lebih selama 10 tahun. Allah berikan sakinah di sana dengan sakinah ketika berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Sakinahnya sama enggak? Jawabannya tidak. Lebih besar mana sakinahnya? Lebih besar ketika beliau ada rasa takut, kemudian Allah berikan ketenangan. Allah perintahkan, ya, supaya Nabi Musa alaihi salatu wassalam memukulkan tongkatnya dan melahap semua yang dilemparkan oleh para tukang sihir Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Memang betul Allah Subhanahu wa ta'ala anzalas sakinah. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka dari keimanan yang sudah mereka miliki, yang sudah ada pada diri mereka. Ya, jadi bukannya orang beriman itu cukup sekali aja dikasih sakinah, enggak, perlu berkali-kali dikasih sakinah, karena berkali-kali pula orang mukmin itu merasakan takut, maka perlu berkali-kali pula turun sakinah. Takut yang pertama dengan takut yang berikutnya, serta sakinah yang pertama dengan sakinah yang berikutnya sama enggak? Enggak sama. Coba, ya, antum mungkin dulu ketika awal-awal dakwah mungkin, ya, ngajak orang dan lain sebagainya, mungkin antum sangat takut sekali ya terhadap misalnya boikot masyarakat atau terhadap cibiran masyarakat, atau yang kalau sekarang antum diceritain orang, oh saya ngerasakan gini-gini di kampung saya gini-gini, antum merasa tenang nggak ngadepi orang seperti itu? Karena apa? Antum sudah pernah ngadepi, dan antum akan bisa menenangkan dia karena antum sudah dapat ketenangan, gitu loh. Tapi kalau antum mau menenangkan seperti orang yang mau dimasukkan ke dalam api, bisa nggak antum menenangkan dia? Atau menenangkan orang yang dicaplok ikan paus, antum bisa menenangkan? Ya susah, karena bukan level kita, gitu loh, bukan level kita. Makanya para nabi rasul itu diberi banyak sakinah oleh Allah supaya apa? Bisa nanti memberikan sakinah pula kepada orang-orang mukmin, pada umatnya. Makanya dai atau
Orang-orang yang imannya kuat itu perlu banyak dicoba, diuji, harus malahan. Makanya ketika antum diuji itu ya dinikmati aja. Nanti akan ada sakinah itu nanti setelah ujian tersebut. Terus berikutnya, sakinah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di gua Thur. Beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq. Terus apa? Musuh-musuh sudah di atas. Allah Subhanahu wa palingkan penglihatan mereka. Mereka enggak melihat Nabi, padahal kalau mereka melihat ke bawah pasti akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Gua itu kan ada yang masuk ke dalam gini kan? Iya. Kalau mereka itu melihat ke bawah itu, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Nah, apakah antum bisa tenang ketika itu? Kalau posisi antum seperti Nabi atau seperti Abu Bakar As-Siddiq, lah Abu Bakar saja takut ketika itu. Maka ditenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh ini loh, ya. Antum kalau tidak dapat, kalau iman antum nggak kuat, kalau sakinah antum nggak kuat, antum juga nggak akan kuat untuk menghadapi problematika umat. Nabi ingat nasihat Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu nggak usah sedih. Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Bagaimana pendapatmu tentang dua orang? Allahu salisuhuma. Allah yang ketiganya. Tenang nggak Abu Bakar? Tenang. Tapi Nabi tenang dulu. Ya. Kalau sama-sama takut ya gimana? Kurang bisa menenangkan. Makanya ya levelnya tidak sama antara sakinahnya Abu Bakar dengan sakinahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diburu dari Mekah, ya, mau hijrah ke Madinah. Banyak orang yang mencari Nabi. Dihadiahi 100 ekor unta. Siapa yang nggak kepingin? 100 ekor unta. Syaratnya cuman nangkap Abu Bakar atau Nabi, hidup atau mati. Siapa yang tidak pengen? Ya. Makanya dalam perjalanan pun kan sangat takut itu. Takut ketemu orang, jangan-jangan orang itu hendak menangkap mereka. Kan dalam kondisi takut, bahkan ketika bersembunyi, itu yang dirasakan Nabi dan Abu Bakar, itu yang dirasakan oleh Nabi dan Abu Bakar. Allah berikan ketenangan kepada mereka. Wa kadzalika sakinah. Demikian pula ketenangan yang turun kepada beliau di banyak momen yang sangat besar. Ya. Di saat musuh mengepung mereka pada waktu perang Badar, pada waktu perang Khandaq, perang Parit, pada waktu perang Hunain dan lain sebagainya. Wah, sudah banyak sekali momen-momen sakinah yang Allah Subhanahu wa turunkan kepada Nabi dan para sahabat. Ya. Seperti sakinah yang Allah turunkan kepada orang-orang mukmin fi ashabil mawatin, di situasi kondisi yang sangat sulit, ya, sangat sulit. Kapan itu? Nah, banyak momen, termasuk pas perang Parit itu ya, pas perang Parit, perang Khandaq. Bukankah ketika itu kaum muslimin dikepung dari luar sekitar 10.000 pasukan sekutu, dari dalam orang-orang Yahudi ini sewaktu-waktu akan menjadi bom waktu yang mereka disulut dikit aja, mereka bisa angkat senjata memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Dari dalam pun juga ada kekhawatiran orang-orang Yahudi ingkar janji, dan itu terjadi, ya. Orang-orang musyrikin dari luar dalam jumlah yang sangat besar,
Jumlah 10.000 ketika itu ya besar sekali itu. Pasukan yang berhasil dikumpulkan Nabi itu perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Pasukan yang paling besar dikumpulkan Nabi itu aja sekitar 700. 1.000 aja 300 kalangan munafikin keluar dari barisan pada waktu perang Uhud. Jumlah kaum muslimin ketika itu kurang lebih sekitar 3.000-an di dalam kota Madinah, kurang lebih, wallahu alam. 10.000. Coba misalnya antum ini Madinah ya. Itu Khandaq itu. Sana gunung. Musuh di sana. Siang malam, pagi siang sore malam tak henti. Nah, mencari celah, kesempatan untuk bisa merangsek masuk. Antum jaga. Kira-kira sedina mungkin jek kuat ya. Ya. Gimana kalau berhari-hari sampai 1 bulan? Piye rasane? Allah sampaikan wa zaghatil qulubu ilal hanajira. Hati itu nyesek sampai tenggorokan. Piye ya rasane ya? Piye bentuknya? Nyesek sampai tenggorokan ini. Pandangan mata pun terpana. Idzaghatil absar. Ketika pandangan mata para sahabat sudah terpana, sampai watadzunnuna billahi dzununa. Hingga kalian penyangkane tidak karu-karuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu kaum muslimin kan terbelah menjadi 2. Orang munafik dan orang yang betul-betul beriman. Orang yang sakinahnya ini tadi, yang imannya kuat, otomatis menghadapi momen seperti itu juga kuat. Bahkan mengatakan, hadza ma wa'adallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Loh, tambah mantep malahan. Kok iso? Lah sakinah ra level. Ndak level bang. Ya. Kita mungkin ya alhamdulillah kita nggak gitu. Mungkin akan masuk bahasanya orang munafikin. Ya. Gimana Muhammad itu mengatakan nanti akan menaklukkan Kaisar, Romawi, Persia? Sekarang ini sudah di ujung tanduk ini. Ya. Musuh sudah sekian banyak, siap melumat, meluluh lantakkan mereka. Nah, bayangkan 10.000 itu kekuatan yang susah ngelawan segitu. Ya, apalagi jumlah personel yang tidak seberapa dibandingkan mereka. Masya Allah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sakinah. Ya, prosesnya panjang, itu baca sirah aja lah. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum. Demikian pula pada waktu perjanjian Hudaybiyah, di mana pada tahun ke-6 Hijriyah, nah sudah selesai toh azab ini, perang Khandaq sudah selesai toh, Allah akhirnya yang menghancurkan musuh. Allah kirim angin menghancurkan tenda-tenda mereka, mereka pulang, nggak perlu perang. Allah yang menghancurkan mereka sendiri. Terus tahun ke-6 Hijriyah datang lagi peristiwa yang menjadikan hati galau, susah, ya, guncang. Mereka sudah kurang lebih 1.400 sampai 1.500 orang bersama Nabi, rencananya mau umroh ke Mekah, tapi dihalangi. Orang-orang musyrikin mengirim utusan untuk berdialog dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada poin pentingnya mereka tidak boleh umroh tahun ini. Padahal Nabi sudah janjikan jauh-jauh hari. Sampai sahabat ada yang tanya, ya, bukankah Nabi SAW memberikan janji kita akan datang ke sana? Apakah Nabi sampai mengatakan apakah tahun ini? Nabi kan nggak menjanjikan tahun ini gitu loh. Terus di antara poin-poin pentingnya juga terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Terus
banyak yang klausul perjanjian itu merugikan, sepintas lalu, dalam tanda kutip, sepintas lalu merugikan kaum muslimin. Sampai-sampai Umar aja protes, tidak terima. Apalagi kalau antum seorang jagoan ya, seorang yang memang ketika itu kan memang terjadi pertempuran antara muslimin dengan musyrikin. Ini tidak perang, terus ini kita dihalangi. Ya, bahasa kita mungkin siapa sih mereka? Apa kita nggak kuat? Apa kita nggak mampu menghadapi mereka? Nah, buktinya kemarin Ahzab aja, itu tambahan saya loh ya. Ahzab aja mereka kalah. Ya. Jadi semangat untuk tetap berjihad, berperang itu kalau antum ya selama 6 tahun di Madinah loh, kan 6 hijrah. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada beberapa perangan ya, yang terjadi antara muslimin dengan musyrikin. Terus kan gencatan senjata itu bagi antum itu gimana? Nerima enggak? Berat untuk nerima itu. Banyaklah klausul-klausul yang memberatkan para sahabat. Sampai-sampai Umar itu tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bagaimana pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Termasuk dalam perjanjian itu Nabi Muhammad tidak boleh disebut dengan Rasul, ditulis saja Muhammad bin Abdullah. Nah, dari situ para sahabat menilai ini kekalahan ini. Bagi mereka itu kekalahan. Ya. Tapi level sakinahnya Abu Bakar ini tidak sama dengan levelnya Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq beliau thiqah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika minta pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar percaya thiqah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh. Ini loh, perbedaan iman itu ternyata mempengaruhi perbedaan sikap dalam menghadapi problematika kehidupan. Makanya kita dianjurkan untuk minta saran, ya, minta pendapat, atau istilahnya jangan kita berjalan mengarungi kehidupan dakwah dan sebagainya itu rumangsa iso, wis rumangsa pinter-pinter dhewe, wis merasa mampu sendiri, tidak butuh dikawal yang lebih senior atau yang lebih berilmu atau yang lebih berpengalaman. Ini tidak tepat. Terus akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketenangan. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Id yubayi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiat engkau, berjanji setia kepadamu di bawah pohon, yakni baiatur ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, keimanan mereka, keikhlasan mereka, kejujuran mereka dalam beriman. Allah tahu. Maka apa? Fa anzalas sakinata alaihim. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Masya Allah. Tapi setelah mereka ada iman toh, iya, tambah dengan sakinah itu, Allah berikan ketenangan, tambah lagi ketenangannya. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah beri balasan mereka dengan penaklukan Khaybar, kemenangan yang nyata, yaitu penaklukan Khaybar sebagai ganti untuk mereka apa yang luput dari mereka, yakni masuk kota Mekah. Tahun ke-7-nya Khaybar berhasil ditaklukkan. Tahun ke-8 Fathu Mekah. Loh, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Makanya kita itu jangan pakai skenario akal kita gitu loh. Wah, nanti kalau 10 tahun gini nanti gimana ya? Gitu loh. Itu kalau skenario kita gitu loh. Ternyata apa? Kalau ngikuti Allah Rasul itu wes Allah pilihkan yang terbaik kok. Walaupun juga dongkolnya luar biasa itu. Masa apa karepe ra dituruti ngono lho. Coba yang antum karepe ra dituruti. Gek kuwi yo antum yakin kuwi apik tenan. Dongkole nemen ora? Nemen. Ya. Tapi 2 tahun berselang, ya, setahun setelahnya Khaybar, bentengnya orang Yahudi, yaitu sangat kokoh di kota Madinah, ditaklukkan.
Setahun berikutnya Mekah berhasil ditaklukkan. Mereka bisa tahun ke-9 ya haji, tapi Nabi nggak ikut. Terus tahun ke-10 Nabi haji wada. Berturut-turut inilah. Ya, berturut-turut pertolongan Allah Subhanahu kepada para Nabi dan para sahabat. Terus di antaranya pula ketenangan yang dirasakan oleh hamba ketika menunaikan tugas-tugas ibadah. Di antaranya khusyuk, tunduk, hati fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bisa menunaikan ibadahnya dengan hati dan badan sekaligus, lahir batin. Dia bisa ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ini merupakan hasil dari sakinah, buah dari sakinah. Wa khusyu'ul jawarih, kekhusyuan anggota badan, natijatu khusyu'il qalb, merupakan hasil dari kekhusyuan hati. Ya, bagaimana sebab yang bisa menghantarkan kepada sakinah? Sebabnya adalah muraqabatullah. Muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Semakin muraqabahnya semakin kuat, maka akan mendapatkan ketenangan, ketundukan, takut, berharap yang tidak didapatkan oleh selainnya. Jadi al-muraqabah asasul a'malil qalbiyah kulliha. Muraqabah ini merupakan pokok landasan amalan-amalan hati seluruhnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan usul pokok-pokok amalan hati dan cabang-cabangnya seluruhnya dalam satu kalimat. Yakni ketika beliau mendefinisikan ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah pasti melihatmu. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azinallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, ini sebenarnya ada beberapa ayat lagi yang menerangkan ayat-ayat tentang sakinah. Mungkin bisa antum rangkum ya, antum catat ayat yang berkaitan dengan sakinah. Al-Fatah ayat yang keempat ya. Terus Al-Fatah ayat yang ke-8, terus At-Taubah ayat 40. Ini menceritakan tentang Nabi dan Abu Bakar ketika di dalam gua, idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika Nabi berkata kepada kawannya, kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah turunkan ketenangan kepada beliau, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan Allah kuatkan beliau dengan tentara yang tidak mereka lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya, Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu yang rendah, sedangkan kalimat Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Termasuk pada waktu perang Hunain, ketika kaum mukminin, ya ini pelajaran yang lain pada waktu perang Hunain, ketika itu jumlah kaum muslimin sekitar 12.000 menghadapi pasukan Hunain ketika itu, Hawazin, pasukan Hawazin, mereka kurang lebih sekitar 4.000-an, kurang lebih. Sangat besar jumlah kaum muslimin, makanya banyak di antara kaum muslimin yang merasa bangga dengan jumlah mereka yang besar tersebut. Terus akhirnya apa? Di awal peperangan, kaum musyrikin mereka melempari panah terhadap pasukan muslimin, terpencar ya, dan kaum muslimin mereka banyak yang lari. Tinggal Nabi dan beberapa, cuman 100-an sahabat,
Bayangkan, dari 12.000 pasukan tinggal ratusan saja yang bersama Nabi alaihi salatu wasallam, tetap tegar, tetap kokoh. Maka summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih, kemudian Allah turunkan ketenangannya kepada Rasul dan orang-orang mukmin, dan Allah turunkan pasukan yang tidak mereka lihat, dan Allah mengazab orang kafir, dan begitulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah wa a'azzallahu, berikutnya apa faedah dari sakinah? Setelah kita mempelajari pengertian sakinah, kemudian contoh-contoh real aplikatif di dalam pengamalan sakinah ini, apa sebenarnya faedah sakinah? Di antara faedah sakinah ialah orang yang berhiaskan diri dengan sakinah akan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kapan sakinah turun kepada hamba, maka akan lurus dan baiklah kondisi dan pikirannya. Tapi kalau hilang, maka akan hilang pula kegembiraan, keamanan, dan kebahagiaan hidupnya. Orang yang sakinah khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau kita belum khusyuk dalam sholat itu berarti sakinahnya belum kuat, perlu banyak cobaan, ya, perlu banyak cobaan. Terus sakinah ini merupakan tanda dari tanda-tanda keridhaan Allah. Terus di antara buah sakinah, kecintaan Allah kepada hamba, dan dari sana kecintaan manusia kepadanya. Dengan sakinah Allah cinta kepada hamba, kemudian manusia pun akan cinta kepada orang yang sakinah. Kemudian sakinah itu menjadikan hamba mampu menanggung musibah tatkala turun. Tatkala turun. Kemudian sakinah ini juga menjadikan hamba mampu untuk mengendalikan emosi di momen-momen yang sulit, mengontrol diri saat kondisi-kondisi sulit, seperti kondisi terjepit, kondisi yang sangat darurat, seperti yang dirasakan oleh Nabi, orang-orang mukmin, ya, bisa mengontrol. Tapi kalau orang munafik, sebagaimana pada waktu perang Khandaq, kan mereka berburuk sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tumakninah. Apa perbedaan antara sakinah dengan tumakninah? Kalau tumakninah itu ketenangan hati kepada sesuatu dan tidak goncang serta galau. Contoh misalnya albirru matma'anna ilaihil qalbu. Kebajikan itu adalah apa yang menjadikan hati itu tentram. Jadi kalau dusta itu kan buat hati tidak tentram. Ya. Al-itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ilaihi ilaihin nas. Ya, dosa itu apa yang kau enggak senang dan kau enggak suka kalau dilihat oleh orang lain. Hatimu enggak tentrem. Adapun kebajikan sebaliknya, membuat hati tenang. Makanya orang yang berbuat dosa itu hidupnya enggak tenang. Ya,
tidak tenang. Terus tumakninah ini a'ammu wa ashmal, lebih umum dan lebih mencakup, bisa dalam hal ilmu, penghabaran, juga bisa dalam hal keyakinan. Maka hati manusia itu hanya bisa tenang, tentram dengan Al-Quran. Tentramnya dengan Al-Quran. Sedangkan sakinah itu ketegaran hati ketika ketegaran hati ketika rasa takut itu menyerang. Dan ia menjadi tenang, hilang guncangan dan rasa takut tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau sakinah lebih khusus, kalau tumakninah lebih umum. Jadi tumakninah lebih luas, lebih luas, lebih umum. Bisa dalam hal ilmu, dalam khabar, dalam keyakinan. Selanjutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tumakninah di antaranya surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Kemudian yang kedua, surah Al-Fajr 27-28, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yakni ketika menjelang kematian dan pada hari kiamat. Ya. Tenang kepada iman dan kepada amal soleh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dengannya dan diridhoi di sisinya. Kemudian surah Al-Baqarah 260. Ada tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat-ayat yang membicarakan tentang tumakninah itu adalah as-sakinah, adalah ketenangan, kecuali di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah, apakah ayat 260 atau ayat yang lain, wallahu taala alam. Di mana pada ayat 260, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Ibrahim mengatakan, ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min, Allah bertanya, tidakkah kamu beriman? Qala bala, tentu, walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi untuk menenangkan hatiku, menenteramkan hatiku. Qala fakhud arba'atan minat tayr, ya. Kemudian Allah perintahkan untuk mengambil 4 ekor burung. Kemudian dipotong-potong, di masing-masing ditaruh di gunung sana, kemudian dipanggil datang secara cepat dalam keadaan hidup. Terus banyak ya ayat-ayat yang berkaitan dengan tumakninah. Apa poin penting yang bisa kita ambil dalam masalah tumakninah ini? Ya, karena waktu yang masih tinggal berapa menit. Buah dari tumakninah
Di antaranya, tuma'ninah itu merupakan asar min asari hidayatil qalb, merupakan pengaruh dari hati yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terus tuma'ninah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Makanya kalau salat tidak tenang, ya seperti ayam mematok, tidak sah salatnya. Terus pujian kepada jiwa yang tenang. Tuma'ninah merupakan sebab di antara sebab mendapatkan kebahagiaan dan merupakan dalil kesuksesannya. Tuma'ninah merupakan thariqun musil ilal jannah, jalan yang menghantarkan ke surga. Tuma'ninah merupakan dalil keyakinan dan benarnya agama. Dan tuma'ninah ketika kematian merupakan dalil keridhaan Allah dan kabar gembira bagi pelakunya dengan masuk surga. Yang terakhir, fikih kesenangan hati. Fikih kesenangan hati. Al-farah, kesenangan atau kegembiraan hati itu a'la anwa'i na'imil qalb. Ini merupakan macam kenikmatan hati yang paling tinggi, paling lezat dan paling indah. Ya. Wal farah bisyai, kegembiraan dengan sesuatu itu di atas ridho. Sebab ridho itu tuma'ninah wa sukunun wa insyirahun. Karena ridho itu adalah ketenangan dan kelapangan hati. Sedangkan kegembiraan itu kelezatan dan kebahagiaannya. Setiap orang yang gembira, dia pasti ridho. Tapi tidak setiap orang yang ridho pasti gembira. Makanya bahagia, senang ini sifatun kamal, sifat yang sempurna. Ya, sifat yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan macam yang paling sempurna, yang paling tinggi. Seperti lallah asyaddu farohan, Allah sangat gembira. Jadi Allah levelnya lebih dari sekedar ridho, sangat gembira dengan taubat hamba. Ketika hamba itu bertaubat kepadanya, daripada seorang di antara kalian yang kehilangan unta lengkap dengan kendaraan lengkap dengan perbekalannya di tempat yang kosong. Terus setelah dicari kemana-mana tidak nemu-nemu, dia sudah putus asa, tiba-tiba unta lengkap dengan perlengkapannya berdiri di sisinya. Saking gembiranya dia keliru ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku hambamu, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya. Padahal kesenangan Allah, kegembiraan Allah melebihi orang ini ketika menemukan kembali untanya. Jadi al-farah, kegembiraan hati, ini merupakan level nikmat hati yang paling tinggi. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan al-farah itu ladzatun taqa'u fil qalb, kelezatan yang ada dalam hati. Karena apa? Biidrakil mahbub, mendapatkan yang dicintai, mampu menggapai apa yang diinginkan, wassalamah minal makruh, dan selamat dari hal yang dikhawatirkan.
Sebaliknya kalau sedih, gundah, itu karena kehilangan apa yang dicintai dan mendapatkan apa yang dibenci. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan rahmatnya Allah, dengan itu bergembiralah kalian. Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan manusia di dunia ini, ya antum lihat sendirilah, dunia seisinya ini yang dikumpulkan oleh manusia. Tapi apa? Allah katakan karunia rahmat Allah lebih baik. Ya, lebih baik, dan hendaklah senang dengan itu, gitu loh. Jadi kalau antum dikasih karunia dan rahmat Allah, di mana karunia dan rahmat Allah yang paling besar adalah iman dan Islam, dengan antum mendapatkan dunia seisinya, antum pilih mana? Ya, harusnya lebih senang mendapatkan iman dan Islam. Makanya iman dan Islam ini nggak bisa ditukar dengan kenikmatan apapun, kelezatan apapun. Karena dengan iman dan Islam ini manusia akan merasakan kelezatan, kesenangan, kegembiraan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, ataupun terbetik dalam hati manusia. Jadi mendapatkan apa yang diinginkan, terhindarkan, terselamatkan dari apa yang dibenci atau tidak disukai. Puncaknya nanti di surga. Makanya kita ini, antum seenak apapun kehidupan yang antum rasakan sekarang, belum ada apa-apanya. Ya, itu tafsirannya Ibnu Hajar Asqalani ketika ditanya oleh seorang Yahudi pandai besi, ketika bertanya kepada beliau saat beliau naik kereta, karena beliau seorang qadhi, seorang hakim di negeri Mesir, tentunya taraf hidupnya lebih baik daripada si Yahudi yang pandai besi tadi. Bukankah Nabi mengatakan dunia itu penjara orang mukmin, surga orang kafir? Tapi dia memandang Ibnu Hajar kan mukmin, kenapa hidupnya lebih baik daripada dia yang dalam agama Islam dia orang kafir? Maka beliau sampaikan bahwa sekarang apa yang beliau rasakan sekarang, apa yang beliau terima sekarang ini dibandingkan nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepada orang mukmin, tidak ada apa-apanya. Ini kayak di penjara. Kita hidup di dunia itu kan kayak di penjara. Apa-apa diatur, apa-apa diatur. Minum aja diatur, makan diatur, buang hajat diatur, tidur aja diatur. Coba, ya. Kalau kita nggak mau diatur pakai syariat, kalau kita pakai hawa nafsu atau pakai aturan selain aturan Allah, ya akan disiksa. Karena hakikatnya kita ini terpenjara di dunia ini. Ya, walaupun antum nikmatnya kaya apa toh, antum itu di penjara sebenarnya. Sedangkan orang Yahudi yang sekarang dirasakan oleh si Yahudi dengan apa yang nanti akan dia dapatkan di akhirat, sekarang ini jauh lebih nikmat daripada nanti di neraka kan? Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, singkat-singkat aja yang tumaknina sama apa itu al-farah, kegembiraan atau as-surur. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi antum semuanya. Nasallahu al-afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisan wa akhlaqan karimah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.